Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari Rabu sore tanggal 8 Juli 2020 saat ini dapat berlangsung atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat sore, selamat berjumpa kembali untuk ibadah kita saat ini. Rabu tanggal 8 kita bersama-sama bersekutu dalam ibadah. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 22. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Pujilah Tuhan, pujilah. Pujilah Tuhan, pujilah, pujilah Tuhan, pujilah, pujilah Tuhan, pujilah, Tuhanmu, pujilah. Sambutlah Tuhan, sambutlah. Sambutlah Tuhan, sambutlah, sambutlah Tuhan, sambutlah, Tuhanmu, sambutlah. Mari kita bersama-sama memulai untuk ibadah ini dengan kita bersama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, jikalau saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah setiap hari Rabu sore ini. Kami telah diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua agar kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik. Kami boleh mengerti dan bahkan firman-Mu akan memperbaharui dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh menyampaikan firman ini dengan baik. Sehingga firman ini menjadi dasar kami untuk kami menjalani hidup ini. Meskipun kami sadar banyak kelemahan dan dosa kami yang sering kami lakukan, namun Tuhan senantiasa memberikan pengampunan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini dari awal hingga akhir di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Pujian nomor 64 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Ya Tuhan, ya Tuhanku besar, suaramu kudengar. Ya Tuhanku besar, suaramu kudengar. Terimalah darah salibmu, penghapus dosamu.
Tuhan di dalam kasih-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 yang demikian. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sampai di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sangat berbahagia kita masih diberikan waktu dan kesempatan hari ini untuk bersama-sama kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita dengarkan dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12 hari ini menjadi perenungan kita.
Surat Yakobus ini memang sebenarnya memuat petunjuk-petunjuk yang sangat praktis untuk memperbaiki kehidupan rohani orang beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, sebenarnya isi surat Yakobus ini bersifat suatu ajakan yang baik, yang diarahkan kepada orang percaya, agar mereka hidup melakukan kehendak Tuhan. Di sini Yakobus berusaha menjelaskan apa kewajiban dari pengikut-pengikut Tuhan Yesus dan mengapa mereka hidup mentaati kehendak Tuhan dan menjadi pelaku firman-Nya. Rasul Yakobus menarik perhatian kita melalui perikop ini dengan menonjolkan lidah. Lidah selaku suatu anggota tubuh yang walaupun kecil, namun mempunyai kuasa yang sangat membahayakan seluruh hidup manusia. Lidah itu walaupun ia adalah suatu anggota tubuh yang sangat kecil atau terkecil, namun dapat membawa seluruh tubuh, roh dan jiwa kita ke dalam penghukuman yang kekal dari Tuhan. Maka Yakobus telah memberikan 3 contoh yang sangat menarik, yang juga walaupun kecil, namun dapat mendatangkan akibat baik yang positif maupun yang negatif dalam hidup kita. Yang pertama, di dalam surat ini digambarkan suatu kekang yang adalah suatu alat kecil yang dipasang atau dipasung pada mulut seekor kuda, sehingga dengan mudah pula kita dapat mengendalikan kuda itu menurut kehendak kita. Lalu yang kedua adalah kemudi, yang adalah suatu untuk mengatur arah jalannya kapal itu sesuai dengan kehendaknya atau tujuan kapal itu tanpa kesulitan. Walaupun kapal itu diseret oleh angin keras, arus, dan gelombang laut yang besar dan kuat. Lalu yang ketiga digambarkan sebagai api, yang adalah suatu benda yang kecil, namun dapat berkuasa membakar habis hutan lebat yang luas hanya dalam waktu sekejap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, begitulah halnya dengan lidah dalam perjalanan hidup umat manusia, termasuk kita. Lidah adalah suatu anggota yang kecil pada tubuh kita, namun dapat juga menghancurkan seluruh hidup kita bila ia tidak dijinakkan atau dikendalikan oleh kita sendiri. Ia menjadi sombong dengan mengeluarkan banyak kata yang berisikan racun-racun yang mematikan dalam hidup kita. Lidah itu juga punya kuasanya yang sangat membahayakan hidup kita. Maka lebih tepat dapat kita samakan dengan api yang dapat membawa dan menyebabkan kebinasaan bagi diri kita. Lidah dalam pemahaman tali merupakan sumber kejahatan bagi umat manusia. Maka akibat dari ulah lidah itu, maka seluruh jiwa, roh dan tubuh kita juga dapat masuk ke dalam neraka dan dimakan habis oleh api neraka yang kekal itu. Maka Yakobus mengatakan juga bahwa semua jenis binatang liar dan bahkan buas telah dapat dijinakkan. Dengan ini kita dapat memahami bahwa lidah kita ini yang sebenarnya sangat sulit untuk
dijinakkan. Nah, dengan ini kita dapat memahami bahwa lidah kita itu sebenarnya juga tergolong sangat liar dan juga sangat buas dan belum dapat dikendalikan oleh kita sendiri untuk mengatakan hal-hal yang baik, yang benar sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita sendiri bisa mengetahui bahwa dengan lidah yang sama, kita ini bisa menyanyi, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sekaligus dengan lidah itu, kita juga bisa memarahi, bisa memfitnah, bisa mengutuk saudara kita atau sesama kita yang telah diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam membandingkan lidah yang daripadanya dapat keluar kata-kata pujian maupun juga kata-kata kutuk dengan air mata atau dengan sumber air, maka adalah sangat berbeda jauh. Karena mata air hanya bisa memancarkan entah itu air tawar atau air pahit atau bahkan air asin. Tidak pernah mata air yang sama dapat memancarkan 2 atau 3 macam air yang berbeda rasanya, tawar, pahit, atau asin. Hanya juga sama dengan pohon kelapa, yang hanya bisa membuahkan buah kelapa. Tidak bisa pohon kelapa itu dapat membuahkan buah mangga atau buah rambutan. Demikianlah halnya baik pohon kelapa, pohon mangga atau pohon rambutan hanya dapat membuahkan buah yang sesuai dengan jenis pohon itu. Tidak dari jenis tanaman yang berbeda. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ini sebenarnya ada mengena juga dengan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua mengetahui bahwa lidah dalam mulut kita juga memegang peran penting dalam kita komunikasi atau hubungan dengan sesama kita. Sudah jelas tanpa lidah, hubungan kita dengan sesama dan bahkan dengan Tuhan tidak akan berjalan. Oleh sebab itu, kita boleh memuji Tuhan bahwa Ia telah menciptakan lidah sebagai alat yang sangat berguna bagi hidup kita dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama kita. Karena itu persoalan kita sekarang adalah bagaimana kita sendiri, tiap-tiap orang secara pribadi dapat mengatur lidah kita dengan hati yang penuh hikmat oleh kuasa Roh Kudus, agar dapat mengatur lidahnya dengan hati yang penuh hikmat, dan juga bagaimana kita dapat mengendalikan lidah kita untuk berfungsi secara baik dengan memancarkan hanya dengan kata-kata yang baik yang berguna memuji Tuhan dan membangun kehidupan rohani kita. Hendaklah kita pelihara lidah itu selaku satu sumber air yang hanya mengeluarkan air tawar, yaitu kata-kata rohani yang indah, yang menyejukkan roh dan jiwa sesama yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kita pelihara dan kita arahkan lidah kita untuk memancarkan kata-kata yang indah, yang membangun sesama hanya ke arah Kristus, seperti pohon kelapa menghasilkan buah kelapa yang baik untuk dimakan oleh orang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hendaklah kita berdoa supaya Roh Kudus mau dan berkenan mengendalikan lidah kita untuk berfungsi secara positif dengan memancarkan dari mulut dan hati kita
kata-kata yang indah yang dapat menghibur, mengarahkan, menguatkan, dan menghidupkan bagi setiap orang yang mendengarnya. Kiranya oleh karena tuntunan Roh Kudus dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan dan memberikan semangat bagi setiap orang untuk hidup mengasihi Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, tujuan penciptaan Tuhan untuk hidup kita, lidah kita itu, Tuhan dapat tercapai, dimuliakan di dalam hidup kita ini. Dengan kita bersama-sama tentu akan tetap kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang baik. Tuhan yang senantiasa memberkati kita, menuntun kita, dan juga Tuhan yang memakai kita supaya dengan lidah kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk kita masuk saat teduh. Firman Tuhan ini menjadi renungan kita, mengingatkan kita dan mengajak kepada kita agar kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dengan lidah kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh. Kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Kita iringi dengan kidung pujian 62, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga, jiwa ragaku Tuhan, padamu kubaktikan. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan di dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Pantaslah jikalau saat ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami,
Allah yang senantiasa memberkati kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai sebagai sarana kami untuk kami melanjutkan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Gereja-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini akan senantiasa punya arti, sehingga kami boleh ambil bagian di dalam setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Pakailah kami Tuhan, kami sebagai anggota majelis, komisi pengurus, bahkan kami jemaat Tuhan secara pribadi, kami boleh bersama-sama dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik kepada dunia ini. Karena Engkau yang telah menciptakan kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah memulihkan kami, sehingga kami boleh memuji nama Tuhan dengan lidah kami Tuhan, sehingga lidah kami ini senantiasa akan berkata-kata yang baik kepada sesama kami. Kami dapat membangun komunikasi yang baik dengan sesama kami, dan membangun hubungan kami dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih jikalau hari ini Engkau menasihatkan kepada kami, mengajak kepada kami, supaya ada pembaharuan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perawatan karena sakit. Ibu Sutarto yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Semarang, Bapak Teguh Wiono yang saat ini masih dalam perawatan melalui obat yang diberikan, Bapak Ibu Sri Umar Lantip karena usia, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan. Ibu Nurmina Bangun juga masih dalam perawatan, dan yang lain Tuhan, yang tidak kami sebutkan namanya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara kami. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati anak-anak kami, dan orang tua yang mendampingi anak-anaknya, kiranya Tuhan berilah hikmat sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan akan situasi kondisi bangsa dan negara kami, terutama saat ini dalam kami menghadapi wabah COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan hadir, menuntun dan menolong kami. Para pemimpin bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan sendiri mampukan untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Juga para dokter, para medis, kiranya Tuhan sendirilah memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat menjalankan tugas ini dengan baik, dan jauhkan kami dari segala risiko yang ada di dalam kami melayani sesama kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang berkuasa, dan Engkau sendiri yang akan memulihkan keadaan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, jikalau saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk menuntun perjalanan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Pujian 102. Kita nyanyikan bait yang pertama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kasih-Nya memimpin
dan saudara, pulanglah dengan damai dan gunakanlah lidah untuk kemuliaan nama Tuhan yang telah memberkati kita. Amin.